Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Bobotoh warahmatullahi Haidi. wabarakatuh. Weh, Kang Arvio, sehat? Aduh, sinyalnya kurang baik nih. Tapi Ada lebih apa baik dengan lah. sinyal di sana? Wah, masa sinyal saya gitu? Wah, enggak bagus di sini. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Kang Arvio. Aduh, Kang Arvio, sehat, Kang Arvio. Harus selalu sehat sambil memantau pengusutan Kanjuruhan. Oh, sas. Di mana ini, Kang Arvio? Saya kebetulan baru pulang dari Jakarta, Oke. Jadi alhamdulillah tim lembaga saya juga membentuk tim bantuan untuk para korban di Kanjuruhan. Oke, bahas sedikit, Kang. Oke, seperti apa informasinya? Barangkali ini Boboto juga banyak yang nggak tahu nih, Kang. Oke, jadi kita intinya gini, di sisi lain kan belum ada kejelasan masalah liga ya. Tapi Oke. di sisi lain kita juga akan mendorong terus agar tim pencari fakta ini pengusutannya jadi tuntas. Jadi jangan sampai ada isu ini hilang gitu kan. Di Indonesia Oke. makan gitu rata-rata ya isu seetik, jebret, lengit gitu kan. Nah, jadi kita lebih terfokus bahwa kita lebih mendorong evaluasi sepak bola Indonesia secara total gitu, secara total lah. Karena kemarin juga kita lihat kan bahwa Persebaya, Persis Solo, Madura United, Persija Bali. Jakarta sudah mengambil sikap untuk perubahan transformasi sepak bola. Tinggal di kubu Persib Bandung ini seperti apa gitu kan, itu untuk Oke. klubnya ya. Tapi intinya gini, kalau PSSI tidak bisa diintervensi oleh siapapun, berarti supporter bisa menyuarakan, betul tidak? Gitu kan ya. Betul. Tujuannya apa? Kita kan ingin sepak bola kita itu lebih baik gitu kan, lebih baik ke depan, tidak ada politik di sepak bola, dan juga intinya terkait masalah Kanjuruhan ini jangan hilang di telan waktu, tetap pengusutan tuntasnya. Sehingga kemarin kita kawal tuh, kemarin kan Polda Jawa Tengah itu Jawa Timur, Polda Jawa Timur itu kan sedang melakukan rekonstruksi ya. Jadi kita juga memantau Mang, sejauh mana Hmm. rekonstruksi itu sesuai dengan di lapangan atau tidak, karena kan kemarin sempat ada berita bahwa apa istilahnya CCTV hilang dengan Betul. alasan gangguan internet, itu kan nggak masuk di akal ya. Makanya Beberapa kita jam ya, beberapa jam itu ah, hilang kan. ah Oke. makanya saya mendukung teman-teman langkah dari Aremania, dari teman-teman supporter untuk mengambil sikap bahwa bagaimanapun caranya kita sepak bola kita mau jalan gimana gitu kan, mau euforia gimana di tengah-tengah kondisinya saat berduka seperti ini gitu kan. Tapi bukan berarti kita mau larut dalam duka, Mang. Tapi intinya kita ingin usut tuntas permasalahan ini sampai selesai. Jadi jangan Hmm. sampai terjadi lagi gitu kan. Hmm. Karena Hmm. bagaimanapun juga supporter mempunyai hak hukum yang sama di mata hukum, gitu kan, istilahnya kan. Hmm. Nah, terus juga terkait masalah ini jangan sampai nanti. Oke. Kang Arvio. Waduh, sayang sekali ya. Kang Arvio, ini nampaknya daging nih, informasi yang bagus ya. Cuman kayaknya sinyalnya kurang bagus nih Kang Arvio ya. Waduh, sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali. Oke ya teman-teman semuanya, tadi dari Kang Arvio, bagi yang nonton di sini saya ini lagi bahwa Kang Arvio ini adalah Biro Hukum dari salah satu komunitas terbesar di apa supporter Persib Bandung yaitu Viking ya gitu. Tadi terputus. Siap, lanjutkan aja Kang Arvio, Oke, jadi gini, masih ada waktu. jadi kita sepakat ini kan para tersangka juga udah ditahan ya, para tersangka itu udah ditahan. Terus juga intinya begini bahwa kita sepakat bahwa ini harus diusut sampai tuntas. Terus juga kita mendukung penuh transformasi sepak bola Indonesia menuju lebih baik, gitu kan. Nah, kita juga ingin kejelasan secepatnya bahwa terkait berjalannya liga juga. Akan tetapi jangan sampai di tengah berjalannya liga euforia yang dijalankan masih dalam suasana duka, itu kan intinya kan. Nah, jadi teman-teman ini ya bersepakat bersama bahwa pengusutan kasus Oh, hukum di mana? Kanjuruhan ini harus sampai tuntas dikarenakan ada beberapa masalah yang tidak sinkron antara di lapangan dan juga terkait fakta-fakta faktual hukum, misalnya hilangnya CCTV gitu kan, termasuk juga rekonstruksi ini kan ada, misalnya kemarin ada yang bilang penembakan gas air mata
Ini terus juga dari Divisi Humas Mabes Polri mengatakan bahwa gas air mata seperti ini bukan gas air mata, jadi simpang siur. Nah, kita mendorong supaya tim pencari fakta itu mengambil kesimpulan secara cepat, gitu kan. Nah, tapi di sisi lain juga, selain hukumnya sedang berjalan, federasi kita, PSSI, harus segera mengambil sikap terkait kompetisi yang sedang berjalan saat ini akan seperti apa langkahnya, gitu kan. Karena sampai saat ini tidak ada kepastian dimulainya kapan atau kayak gimana. Tapi bahkan sebagian klub juga ada yang sudah mendesak adanya KLB. Tapi itu dikembalikan lagi kepada pihak tertentu, gitu kan. Tapi pada Iya. dasarnya bahwa kita tim kita gitu kan yang memberikan bantuan hukum intinya kejelasannya bahwa kita akan membantu teman-teman untuk mengusut tuntas permasalahan yang ada di Kanjuruhan, memberikan bantuan pelayanan hukum secara cuma-cuma, secara gratis, tidak ada biaya apapun gitu, Mak. Intinya. Untuk kemanusiaan mah ya, gas terus. Ya, ya untuk kemanusiaan gas terus intinya kayak begitu. Dan juga mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain gitu kan, supaya rivalitas boleh, betul nggak gitu kan, rivalitas Betul. boleh, tapi jangan sampai kebablasan gitu. Mari kita bukti dan intinya bahwa rivalitas itu terjadi kreativitas lawan itu hanya batas 90 menit saja. Jangan sampai berkelanjutan di luar Di luar stadion ya, Kang. stadion sama-sama mengedukasi supaya sepak bola kita semakin maju ke depan, intinya kayak begitu. Ya mohon doanya Amin. juga dari rekan-rekan media, dari teman-teman semua apa yang kita perjuangkan ya demi sepak bola Indonesia juga. Siap, siap, Kang Arvio ya. Kita doakan semoga kasusnya terlihat terang ya. Ya, sudah Eh, mulai ada titik ya, terang sih. Dengan ditangkapnya para tersangka juga itu akan apa mempercepat proses penyidikan. Gitu. Dengan ditahannya tersangka itu otomatis penyidik akan meminta informasi keterangannya lebih dalam lagi dan masalah ini akan semakin terang benderang nantinya. Baik hasil rekonstruksi kemarin dari Jawa Timur dari yang sudah dilakukan Polda pasti nantinya akan diupdate gimana gitu Kang. Gitu. siap, 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 siap. Oke, Kang Arvio, waduh luar biasa nih. Informasi yang sangat nubruk pisan. Tong hilap ngopi, Kang Arvio. Siap, Boboto ID semakin sukses. Teman-teman Boboto cing salah rehat, Amin. sauyunan, akur, Persib bangkit, Persib juara. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Mudah-mudahan lancar ya. Sehat-sehat selalu semuanya. Wush, sus. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Rampes, rampes. Wih, sehat Om Babus. Alhamdulillah. Aduh, Aduh, meskipun ngeri sedapnya tadi ada berita ya dari Kanjuruhan ya. betul, betul, betul. Ngeri-ngeri sedap kita. Ngeri-ngeri sedap pisan eta. Jadi Kang Arvio itu tadi mau bukan mau lagi proses membantu dari sisi bantuan hukum, Kang. Oke. Jadi Ya, untuk proses Kanjuruhan gitu. Jadi betul. mudah-mudahan lancar ya semuanya ya untuk sepak bola Indonesia. Amin ya Rabbi. Amin. Oke. Oke Om Babus, apa yang bisa kita nikmati dari Om Babus malam siang ini? Oke. Selamat siang. Tubruk Boboto, saya di sini bersama Babus mau seperti biasa mau ngegas ya masalah pernak-pernik persiapan Piala Dunia di Qatar 2002. Nah ini ada beberapa berita menarik nih Tubrukers. Yang pertama ya kita mau ngulang sedikit tapi informasinya juga lebih update, terutama dalam masalah keamanan nih Tubrukers. Gitu. Jadi dikutip dari The Peninsula itu pasukan keamanan Qatar bersama mitra 13 negara lainnya itu kemarin baru latihan, baru beres 5 hari gitu ya. Jadi total personel yang dilibatkan di pelatihan itu jumlahnya sampai sekitar 32.000 personel gitu dari 13 mitra negaranya gitu ya.
termasuk juga ditambah 17.000 dari sektor keamanan swasta gitu. Jadi jumlahnya puluhan ribu di tentara unggul gitu ya, di polisi gitu. Nah, kalau berbicara kita sedikit belok ya, tapi tetap akan nyambung nih. Ini kita akan coba bayangkan nih ya, sebetulnya kalau saya tadi sempat penasaran sebenarnya segede apa sih sebenarnya si negara Qatar teh gitu ya. Itu teh kalau dihitung-hitung di Google mah gitunya, googling itu teh sekitar 11.500, hanya 11.571 kilometer persegi gitu loh. Nah, itu saya cari-cari bandingannya sama provinsi mana nih di yang paling terdekat yang jumlahnya mendekati itu gitu. Ternyata provinsi Banten tuh, Brokers, gitu. Jadi Sabantenan tapi kurang sedikit gitu ya. Jadi kurangnya itu selisihnya sekitar 1.900 km persegian gitu ya. Jadi kalau ditambah Jakarta, Depok, Tangerang ya mungkin segitulah gitu ya. Sama Bekasi lah merenya. Jadi jumlahnya Qatar teh gitu ya. Alit geningannya gitu ya. Tapi luar biasa keberanian mereka bidding gitu ya, atau pitching untuk memenangkan Piala Dunia gitu ya. Nah, meskipun negara sekecil itu, tapi kalau misalnya sedikit kita kupas lebih dalam, negara yang sekecil itu ternyata menyimpan 25 miliar cadangan minyak buminya, 25 miliar barel ya. Itu cadangan minyak buminya gitu. Adapun untuk gasnya itu 900 triliun. Jadi dia tuh pemasok gas terbesar dunia ketiga setelah Iran dan Rusia. Pantes benghar gitu ya. Tapi dipikir gitu ya, ini mah Brokers Mang Dede, kalau dibanding sama Jawa Barat aja nih, itu tuh sebenarnya 3 kali lipatnya nih gitu tuh. Provinsi kita teh besarnya negara itu teh gitu. Berarti Indonesia teh gede pisan ya, luar biasa gitu ya. Iya. Jadi tinggal bagaimana nih kita memaksimalkan gitu ya potensi-potensi Indonesia teh gitu. Oke, ini saya balik lagi ya. Ini supaya menjadi gambaran nih buat teman-teman. Seru. Buat teman-teman pembaca dan Brokers gitu ya. Nah, dari sisi keamanan, lagi-lagi latihan ini Turki seperti yang kita sudah bahas di episode kemarin, itu mengirimkan lebih dari 3.000 petugas polisi anti huru-haranya, 100 petugas polisi operasi khusus, 50 spesialis bom, dan dia juga mengirim 80 anjing pelacak gitu loh, untuk mengamankan area stadion dan hotel di sana gitu ya. Adapun ini juga yang menarik nih, dari Turki juga sudah melatih nih mereka 677 personel keamanan Qatar di 38 bidang profesional yang berbeda gitu ya. Termasuk juga pertahanan Inggris juga mendukung Qatar untuk melawan terorisme, sama kayak Korea Selatan, dia akan dukung di sana. Dan tidak hanya di darat tapi juga di maritim. Nah, ini juga angkatan laut kerajaannya juga ikut turun tangan ke sana gitu untuk ikut mengamankan gitu ya. Termasuk spesialis pelatihan pencarian tempat, termasuk perencanaan operasional dan dukungan komando dan kontrol, serta spesialis kita ditindak lanjut. Wah, jadi aduh pisan gitu. Gila-gilaan ya, Pak. Lain ya, Pak. Luar biasa. Termasuk ya kalau ya dukungan dari Korea Selatan, Amerika Serikat juga turun, dan kemarin sudah kita sebutkan juga di episode kemarin, termasuk NATO ya. Itu NATO juga ya. Oke. Itu masalah keamanan nih. Untuk masalah keamanan di sana mereka sudah sesiap itu. Gitu. Oh ya, jadi kemarin tuh udah mulai latihan ya 5 hari ya. Udah beres, alhamdulillah. Gitu. Selanjutnya nih. Berita baik informasi berikutnya datang dari legenda timnas Prancis, Zinedine Zidane, gitu ya. Jadi Zidane ini dikutip dari France 24, dia meminta publik menyudahi kontroversi yang masih terjadi khususnya kepada Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 22 khususnya nih ya di negara Prancis gitu. Kan Zidane kan di Prancis ya. Gitu. Jadi di Prancisnya sekarang Brokers, kondisinya itu sekarang ada asalnya 3 kota yang akan memboikot supaya tidak ada nobar lagi gitu ya. Nah, sekarang jadi nambah 6 kota ikut-ikutan lagi gitu untuk memboikot Piala Dunia Dunia Qatar ini, Piala Dunia Qatar ini, supaya mereka juga tidak ikut mempromosikan gitu ya hiruk pikuk atau euforia Piala Dunia di Qatar gitu lah. Jadi boikot lah gitu.
Nah, Zidane tuh ngasih tahu, aduh janganlah, ayo kita konsentrasi kepada olahraganya, sepak bolanya gitu loh. Sudahi masalah seperti itu karena pemerintah Qatar sudah banyak mereformasi ya beberapa undang-undang, dimulai dari hak asasi manusianya, terus isu pekerja migrannya itu sudah dibenahi gitu. Ayo dong, sudahi gitu, diganti. Nah, kabar behind the scene-nya sih sebenarnya juga Zidane ini sebenarnya salah satu orang yang mendukung Qatar sebagai tuan rumah sebenarnya. Jadi pada waktu voting atau rapat dulu di FIFA itu, Zidane itu memberikan suaranya juga untuk mendukung Qatar sebagai tuan rumah sebenarnya. Nah, dari situ ada bocoran, ternyata dari mendukungnya itu dia dapat 1 juta US dollar dari pemerintah Qatar. Itu menurut catatan dari Wall Street Journal ya, gitu. Tapi lagi-lagi dia langsung mengkanter berita itu. Hey, jangan lupa ya, meskipun saya dapat uang segitu, saya alihkan semua ke Zidane Foundation untuk kegiatan amal, terutama di UNDP PBB. Gitu. Jadi luar biasa banget ini. Sanes yang nyalira gitu. Berarti dia punya NGO ya? Dia punya NGO sendiri ya. Banyak untuk kegiatan amal sebetulnya. Selain untuk membantu dunia sepak bola di negara-negara dunia berkembang, dia juga bantu untuk program-program pembangunan atau support pembangunan via PBB ya, kayak gitu. Itu sudah. Keren. Oke, apalagi ya di sini. Nah, ini ada yang menarik nih, Mang Dede atau Brukers. Kenapa tuh? Yang berita ketiga nih, masalah kemarin kan kita di episode kemarin itu ada yang jalan kaki ya dari Spanyol ke Doha, ada yang dari Saudi jalan kaki ke Doha gitu kan, terus ada yang naik sepeda dari Prancis ke Doha gitu kan. Nah, sekarang ada lagi yang menarik, ada emak-emak tapi naik mobil buatan India, olangan datang ke Doha teh. Mama ini berasal dari bagian selatan India ya, di daerah Kerala. Dia itu mama beranak 5 gitu. Nah, dia negong sendirian naik mobil buatan India mereknya Mahindra Thar. Itu dia negong sendirian ke Qatar untuk mendukung untuk mendukung ini Argentina. Jadi dia penggemar berat Argentina gitu. Nah, dia tuh jadi nanti dia naik mobil dari bagian selatan India, dia nanti masuk ke Mumbai, udah gitu masuk ke Coimbatore, udah gitu kendaraannya juga dia naik kapal, nanti berhenti di Oman gitu ya, udah gitu dia akan melalui perjalanan darat ya. Jadi melalui UAE, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi sebelum mencapai Qatar. Jadi lumayan tak jauh oke gitu. Tapi sendirian tadinya. Wanian. Luar biasa. Berarti dia nguriling seta gitu. Iya, dia tampang nama iya mas sendirian gitu pergi ke itu naik gitu. Jauh eta India ka Doha teh. Ngangklung. Oke. Cek cucuna kumaha nya? Wah, ini dia berharap sebetulnya dengan perjalanan ini akan menjadi catatan sejarah, khususnya untuk mengajak para kuat dimanapun dia berada untuk ayo kejar cita-citamu gitulah. Ayo traveling gitu kan. Jadi jangan takut. Ayo traveling. Ayo piknik. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan dia bisa sampai pas final nih. Jadi dia pengen lihat klub kesayangannya Argentina dan Lionel Messi untuk mengangkat piala di sana. Ya, itu harapan dia. Oke. Gelona supporter teh gitu tah. Tidak pernah terbatas gitu. Wah, gila. Keren. Benar. Oke, selanjutnya ya apalagi. Oh, ini masih berita yang sama nih, tapi cukup menarik juga. Nah, jadi ada sekelompok penggemar, termasuk juga mereka itu mantan sepak bola dari Wales Selatan. Jadi dia itu sama naik mobil
Mang Dede atau Bookers gitu ya, naik Mm-mm. mobil, tapi mobilnya itu buatan sendiri, tapi berbasis listrik si mobilnya. Oke. Nah, dia buat mobil listrik itu memang berencana udah lama, udah beberapa tahun yang lalu lah, Mm-mm. supaya mobil itu bisa digunakan untuk pergi ke Doha gitu. Dono oke, jadi mobilnya itu sebenarnya mobil buatan sendiri. Nah, ini yang membuat kagum juga gitu ya. Dan dikhususkan gitu untuk pergi ke Dohanya. Gitu loh, mobil ini dijuluki Morris Electric Car to Qatar gitu ya. Jadi dia mulai berangkat kemarin tanggal 28 Oktober gitu. Negong oke ya, orang negongnya selain pakai mobil memang dia tidak sendirian gitu ya, tapi artinya dia buat mobil elektrik buatan sendiri. Nah, itu yang membuat kita kagum ya sama Betul. sama mereka tuh gitu ya. Mm-mm. Jadi mereka tuh nanti akan melewati Prancis, Belanda, Jerman, Swiss, Italia, Australia, Slovenia, dan Kroasia untuk mencapai Yunani. Itu baru mencapai Yunani doang. Udah gitu nanti dia berhenti Yunani langsung ke Israel ya. Turki. Oh, oh, oh. Masuknya Israel dia nanti. Masuk ke Oke. Israel. Udah gitu nanti Yordania, Arab Saudi. Udah gitu Qatar. Dulu nanti bisa negara. Luar biasa pakai mobil buatan sendiri tuh, buatan mereka Edan. sendiri gitu. Luar biasa, luar biasa. Mereka juga pengen melihat pas banget kedatangannya itu pada saat Wales melawan Amerika Serikat yang berlangsung pada tanggal 21 November. Mhm. Kumaha tah? Mau Mobil ngeluar SMK ah. bisa tuh nya? Mau Harus ngeluar Abi bisa. Bos. Oke. Nah, ini berita selanjutnya nih, Mang Dede tuh Brookers ya. Oke, siap. Kita keempat dikutip dari perusahaan. Kita langsung loncat nih, tapi masih di Doha. Jadi kita ngomongin selebriti siapa aja sih yang udah mereka siapkan gitu ya. Gosip-gosipnya dan rumor-rumornya gitu. Jadi saya kutip dari Saudi MDLBIS, itu Qatar dan FIFA baru saja mengumumkan daftar besar DJ yang akan bermain di sana gitu ya. Jadi DJ dunia itu akan siap-siap manggung di Doha sana ya. Oh. Secara total itu mereka juga akan didukung oleh 40 seniman internasional yang berskala internasional akan datang ke sana untuk meramaikan Piala Dunia di sana. Termasuk juga kemarin ada beberapa paparazzi ya, dan media yang sudah nge-shoot kedatangan supermodel Palestina Belanda. Siapa sih? Bella Hadid. Bella Hadid tidak datang juga ke Doha, terlihat bersama bapaknya dan kabogoknya gitu ya. Terus Bukan kabogok ini. semoga kabogok. Selanjutnya Naomi Campbell, supermodel Inggris juga udah datang ke Doha. Jadi dia janjian cenah sama supermodel Palestina Bella Hadid ini untuk pembukaan pameran Baghdad Eyes Delight gitu ya. Itu lebih banyak kedua orang itu nanti akan berkunjung ke masalah modeling dan seni bersamaan dengan Pildun di sana. Gitu. Nah, untuk rumor yang lainnya ini masih rumor ya dari berbagai media. Jadi sejumlah laporan itu menunjukkan bahwa para penggemar mungkin akan melihat Lady Gaga nanti datang di sana. Ada Shakira juga, ada Dua Lipa, ada Jungkook, BTS juga akan datang, Aerosmith, terus grup band ABBA ya, itu grup band Hubble, Jadul, pada saat di acara pembukaan gitu ya. Tapi sampai saat ini si rumor itu belum di kantor nih sama si FIFA. Jadi memang FIFA teh lagi pengen buat kejutan katanya gitu ya, pengen buat kejutan artis-artis yang akan manggung di event pembukaan itu. Saya curiga biasanya kan kalau orang pengen di event itu penuh kan biasanya suka diumumkan dulu ya si artisnya gitu kan. Tapi ini kenapa FIFA kok lambat sih? Nama pikiran saya nih karena FIFA itu udah pede gitu, karena yang karcis itu kan sudah dicetak kan 3.010.000 nih. Nah 3 hari yang lalu itu udah 2,98 juta yang sudah laku. Jadi dia mah pede we sih nama pasti we rame gitu ta. Itu mah udah 90% merenya pede we gitu, tenang we gitu. Kalem we. Luar biasa.
Nah itu kita berbicara musik-musik baratnya ya. Jadi Qatar teh rek ngaedankeun gitu acara pembukaan di sana dengan bergaya barat gitu ya. Meski demikian, Qatar juga akan membuat satu konser-konser di taman-taman kota gitu ya. Itu yang berbau domestik gitu loh. Jadi di sini ada komposer dan penyanyi yang terkenal di sana, namanya Nasir Sahim orang Hmm. Qatar. Jadi penonton bule itu akan diajak ke budaya masa lalu untuk melihat konsernya dia gitu loh. Jadi kalau si Nasir ini berharap orang kalau ngelihat konser ini itu akan dibawa ke masa lalunya Qatar gitu. Suasana Timur Tengah zaman dulu itu kumaha, tapi Uh, dikolaborasiin dengan gaya orkestrasi yang modern gitu. Wah, itu kebayang sih saya itu. Luar biasanya gitu. edan. Mantap. Hayu atuh. Ya tiket Ah, lebar yuk. eta. Ayo. Belinya di aplikasi mana ya tiketnya? Aplikasi biru. Oke, Om Bos. Oke. Ini yang terakhir ya buat para Tubrukers. Oke. Bang Dede, lagi-lagi saya ingatkan bagi Tubrukers Botoh yang tengah bersiap untuk datang ke sana. Jadi administrasi harus komplit, jangan sampai ada yang lupa ya, kartu tiket harus sudah dibeli, akomodasi hotel harus sudah ada, terus juga kartu hayanya juga harus sudah ada, termasuk juga dia udah lengkap ya di vaksin gitu ya. Jadi Indonesia itu juga sebenarnya mah termasuk negara hijau oleh negara Qatar itu. Jadi negara hijau itu negara yang sudah aman sebenarnya dilihat sama negara Qatar, bahwa Indonesia itu masyarakatnya udah apa sih, sudah banyak divaksin lah. Jadi makanya negara Indonesia itu di mata Qatar sudah zona hijau gitu loh. Tapi Hmm. tetap syarat masuk ke sana bagi para bobotoh dan tubrukers yang mau ke sana, vaksinnya harus sudah lengkap ya. Jangan lupa juga Oke. syarat yang dimaksud lengkap itu vaksinnya pernah divaksinnya itu mereknya itu Pfizer ya. Harus Pfizer, harus AstraZeneca dan Moderna gitu loh. Tapi kalau di luar vaksin ketiga itu, misalnya kayak Sinovac nih, Sinopharm, Sputnik 5, misalnya Covaxin, itu harus dikarantina gitu, harus dikarantina. Itu teh di Nah, sana apa di sini, Om? di sana. Jadi kalau misalnya Oke. dari historinya, misalnya nih Mang Dede histori vaksinnya itu pakai Vaksinnya. Sinovac gitu ya, itu Mang Dede harus dikarantina gitu loh. Gitu harus dikarantina karena histori vaksinnya Sinovac gitu, atau Sinopharm, atau Sputnik 5, atau Covaxin. Teh vaksin di mana sih Sinovac? Nah, aku Gimana dikarantina. Cik? Oke, Good, Om. good. Udah terus, Ah, terus. nah, yang terakhir mungkin di sini setelah itu lengkap lah ya. Bobotoh atau tubrukers yang mau datang ke sana, yang pakai Sinovac nih, kita bisa sebutkan itu harus melengkapi diri dengan hasil tes serologi antibodi yang dilakukan di Indonesia gitu ya. Selain itu jangan lupa juga yang terakhir, membawa hasil negatif tes usap PCR yang dilakukan 72 jam sebelum ketibaan di Qatar. Gitu. Oke. Wow. Lumayan Hmm. juga ya. Lumayan bagus sih ya, jadi aman ya, semua orang datang ke sana nggak perlu khawatir lagi. Mudah-mudahan ya lancar lah ya, kita sebagai apa ya, mitra Timur Tengah teh punya sejarah ya, karena mungkin agama ya di Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan sukses di Timur Tengah Amin. gitu ya, karena masih banyak sampai hari ini boykot Piala Dunia di Qatar karena mungkin itu tidak akan berhasil, pasti gagal, wah pasti banyak kerusuhan, masih seperti itu. Nah, kita doakan mudah-mudahan Qatar sukses gitu, untuk membuktikan Amin. bahwa negara Timur Tengah wah mantap, bisa gitu. Mantap. Dia juga bisa. Oke. Itu Mang Dede tuh berkes. Waduh, nubruk sekali Om Babus. Sip. Bener, saya menghayati ya tadi gile. Menghayati informasi yang karena lamun di asup bisi buyar, jadi saya nikmati aja. Oke. Siap. Gitu. Hatur nuhun Om Babus. Ini saya Oke, yakin siap. teman-teman Bobotoh juga menikmati ya. Dan Mudah-mudahan. jangan lupa mudah-mudahan. On Amin. Babus ada informasi bahwa kita doakan ya untuk Ayahanda Hen Hen
karena Oh, dikabarkan hari ini tadi pagi ini meninggal dunia gitu. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Sakit apa tuh Al-Fatihah memang? ya. Nah, dia dikabarkannya sih katanya nggak punya riwayat penyakit, tapi Oh, terus tiba-tiba gimana gitu meninggalnya di rumah sakit apa Santosa. oke. Iya, Mm-mm, ya. gitu. Ya, saya turut berduka cita ya atas nama pribadi, atas nama media. Insya Allah juga mungkin atas nama Bobotoh kemarinnya, Bang Edi. Gitu. Mm-mm, betul. Baik Om Babus, hatur nuhun pisan. Oke, siap. Sama-sama. Oke. Matur nuwun. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi informasi dari Om Babus ya dan dari semua reporter dan bobotoh yang masuk ya. Termasuk tadi ada Kang Arvio, terus ada Irma ya yang tadi. Tapi dia nggak apa? Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Jadi muter gitu. Oke, terima kasih para bobotoh Salam Dunia sudah gabung di live hari ini. Semoga disehatkan selalu ya. Itulah berita hari ini yang bisa kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di besok hari ya, hari Jumat di jam yang sama. Saya Dede Ahmad undur diri. Salam Tubrukers.